Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini insyaallah Ta'ala kita akan meneruskan ayat ke-8 dalam surat At-Tariq sampai selesai biidznillah Ta'ala. Kita bacakan di sini firman Allah Ta'ala di ayat ke-8 surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup setelah mati. Pada pertemuan sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 7, di antara ayat tersebut kita jelaskan Allah itu menjelaskan asal usul kita. Kemudian setelah itu di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia untuk hidup kembali. Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengenai makna kalimat ini, ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama maksudnya Allah berkuasa untuk mengembalikan air yang memancar itu ke tempatnya semula. Ini adalah pendapat Mujahid dan Ikrimah. Adapun pendapat yang kedua, Allah berkuasa mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang memancarkan ini, yaitu mengembalikannya dan membangkitkannya di negeri akhirat. Sebab yang kuasa memulai, kuasa juga untuk mengulanginya. Ini adalah pendapat Ad-Dhahhak dan Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Allah alim shawab, saya lebih memilih pendapat bahwasanya tafsir ini, tafsir innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya, maksudnya adalah hidup setelah kematian. Karena setelah itu ayat itu berkaitan. Kemudian di ayat ke-9 Allah Ta'ala menjelaskan setelah dibangkitkan, yauma tublas sarair, pada hari tersebut nanti ditampakkanlah segala rahasia. Kita punya rahasia nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, rahasia menjadi terang-terangan dan yang tersembunyi menjadi tersebar. Rahasia apa yang Allah Ta'ala ungkapkan nanti ketika kita ini dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Segala rahasia itu bisa jadi akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi amal soleh, bisa jadi maksiat yang kita selama ini sembunyikan, itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala setelah dibangkitkan. Allah Ta'ala pernah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahwasanya kematian yang mereka lari darinya, maka kematian itu pasti akan menghampirinya. Kemudian mereka itu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang sesuatu yang nyata dan maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Dan setelah itu Allah Ta'ala akan membongkar semua yang kalian lakukan. Fayunabbi'ukum, akan Allah kabarkan kalian melakukan ini. Bisa jadi yang Allah kabarkan itu nantinya di hadapan para makhluk.
Karena kondisi orang itu ketika disidang oleh Allah Ta'ala, ada yang Allah sampaikan, Allah bongkar rahasianya itu di hadapan para makhluk. Ada yang dia itu ketika itu hanya disampaikan hanya antara dia dan Allah Ta'ala. Yang jelas rahasia nanti itu akan dibongkar, akan disampaikan. Ada sebagian pendapat ulama yang menjelaskan makna yaumatublas sarair. Pada hari tersebut akan ditampakkanlah segala rahasia. Dijelaskan di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Wa minhum man qala, ada sebagian ulama yang menjelaskan maknanya minas sarair as-siyam was-salat wal wudu wal haid wan nifas wa nahwi dzalik. Fa idza anhara syakhsu syai'an wa asara ghairahu aw 'ala al-'aksi min dzalika dhahara dzalika yaumal qiyamah wa yanharu 'ala al-wujuhi zayyinan fil wujuh in kana khairan wa shayyinan fil wujuhi in kana syarran. Kata ulama, sebagian ulama mencoba menafsirkan yang akan dibongkarnya itu oleh Allah Ta'ala, di antaranya adalah rahasia-rahasia yang dia lakukan selama ini. Salah satunya ibadah. Mungkin kita nggak tahu fulan itu banyak sedekahnya, banyak menyumbang. Sampai-sampai dia itu difitnah, dia banyak uang tapi tidak mau membantu saudara seiman. Padahal dia suka membantu, nanti ditampakkan nanti. Bisa jadi Allah tampakkan di dunia atau nanti Allah tampakkan di akhirat. Nah, di antaranya itu sholat, puasa, wudhu dia, dan yang lainnya. Ketika seseorang itu menampakkan amalannya atau sebaliknya menyembunyikan amalannya, maka nanti setelah kiamat itu akan nampak semuanya. Dan nantinya akan ada ciri-cirinya. Yang selama ini suka menyembunyikan kebaikan akan tercermin dari wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan nanti dibangkitkan. Loh, kelihatan ini. Dulu kayaknya biasa aja ketika di dunia, ternyata banyak amalnya. Begitu juga sebaliknya, di wajah-wajahnya banyak keburukan. Setelah kiamat nanti karena banyak melakukan keburukan. Seperti itu. Ini ayat 9, kita bacakan sampai ayat yang ke-17. Oleh kita jelaskan ayat atau maksud ayat ke-9 ini. Yang ke-10 kita bacakan tafsir ayat yang ke-10. Nanti sudah dinampakkan rahasia, Allah Ta'ala kembali menceritakan famalahu min quwwati wala nasir, yang artinya maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan, tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Ditampakkan nanti rahasia-rahasianya dan gak ada yang bantu dia, gak ada yang bisa menguatkan dia. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Vera, Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dijelaskan sama Al-Imam Nukatsir, maksudnya adalah manusia pada hari kiamat tidak mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk menghindari dari azab. Gak punya dia kekuatan. Sudah ditampakkan ini rahasianya, banyak maksiat, dia gak punya dia kekuatan untuk menghindari azab. Dia tidak pula mempunyai penolong dari luar dirinya yang menolongnya. Maksudnya manusia tidak kuasa untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan tidak seorang pun mampu menyelamatkannya dari azab tersebut. Berarti berurutan kisahnya ini. Allah bangkitkan, Allah tampakkan rahasia, kemudian Allah Ta'ala sampaikan tidak punya penolong nantinya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sedikit mengganti temanya. Di ayat ke-11 Allah Ta'ala mengatakan
wassama'i dzati raji', demi langit yang mengandung hujan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah awan yang ada hujan di dalamnya. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ada lagi yang menafsirkan seperti Qatadah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan firman Allah Ta'ala was-sama'i dzati raji', demi langit yang mengandung hujan. Maksudnya adalah langit mengembalikan rezeki hamba setiap tahun. Kalau tidak demikian maka mereka dan binatang ternak akan binasa. Artinya hujan itu, kata Al-Qatadah ini, berkaitan juga dengan rezeki manusia setiap tahunnya. Kenapa dijelaskan setiap tahunnya? Karena berkaitan juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Dulu musim kemarau panjang bagi pedagang itu merasakan dampaknya. Ya saya sendiri punya usaha dagang, itu merasakan dampaknya. Mulai dari bahan baku yang susah, nyari gula susah, gula tertentu susah minta ampun. Nyari buah-buahan seperti alpukat dan yang lain susah minta ampun. Kenapa? Karena musim kemarau yang panjang. Makanya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu ternyata berkaitan dengan rizki manusia. Kalau seandainya semuanya Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada hujan, maka manusia itu akan merasa kesulitan. Makanya kita ini bapak-bapak sekalian, kadang-kadang musim kemarau itu, kenapa sih musim kemarau itu panjang? Dijelaskan sama ulama sebenarnya sebabnya karena dosa-dosa manusia sebenarnya. Makanya dijelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat, dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan, aku katakan sama mereka, istighfarlah kalian. Kalau kalian istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, Allah akan turunkan hujan yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan kalian harta yang banyak, akan berikan kalian itu anak yang banyak, akan berikan kalian itu kebun-kebun yang rindang. Artinya kata ulama sebabnya itu karena perbuatan dosa. Makanya kita ini dianjurkan untuk sholat istisqa ketika musim kemarau itu panjang, dan dianjurkan kita itu untuk berdoa ketika turun hujan, bahkan setelah hujan pun ada doanya. Seperti misalkan kalau turun hujan, Rasul SAW menyampaikan doanya dengan mengajarkan doa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat. Itu ketika hujan turun. Dan ketika hujan itu berhenti, kita diajarkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami ini diberikan hujan oleh Allah Ta'ala itu atas karunia dan kasih sayang Allah. Berarti kita ini diajarkan oleh Rasul SAW, hujan itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah untuk kita. Maka nggak boleh sebenarnya kita ngeluh, hujan terus misalkan, nggak boleh. Khawatirnya kita tuh ngeluh keputusan Allah sebenarnya. Kok hujan terus ini? Kemarin hujan, hari ini udah hujan lagi. Besok kabarnya prediksinya hujan lagi, kok hujan terus-terusan? Nah ini khawatirnya kita mengeluh keputusan Allah, sistem yang Allah buat itu kita keluhkan. Hati-hati. Ini ayat ke berapa tadi? 11. Ayat ke-12. Wal ardi dzati sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata Al-Imam Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya terbelahnya bumi karena mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala ciptakan bumi itu bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
Padahal bumi itu kadang-kadang keras, tanahnya keras, tiba-tiba mengeluarkan tanaman yang lembut. Nah, inilah salah satu kekuasaan Allah. Tanah itu ada yang keras, tanah itu ada yang lembut. Cuma tanah yang keras kadang-kadang Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan. Sekaligus ini memperingatkan kita, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar dari tanah yang keras. Apalagi manusia yang gampang sekali Allah Ta'ala nantinya akan keluarkan. Buktinya ada tumbuh-tumbuhan yang lemah, Allah mengeluarkannya dari tanah yang keras. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mampu, dan Allah Ta'ala juga memperingatkan, Allah juga mampu untuk membangkitkan kita kembali dari kematian kita. Ini ayat yang ke-12. Kita bacakan seolah sampai ayat ke-17. Ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah ucapan yang benar. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwasanya maksudnya ini adalah hakim yang adil. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Tariq ayat 13 ini, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Dengan cara kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita ini mau membaca Al-Quran atau mau membaca hadis, tahu kita itu saat itu kita tuh lagi benar atau lagi salah. Apalagi saat itu kita punya masalah dengan teman kita, punya masalah dengan istri kita atau suaminya. Bahkan salah satu contohnya misalkan kita contohkan hadis misalkan, kita tahu nih kita ini lagi salah seperti apa sih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wal ismu maha kafi sodarik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kau sedang berbuat dosa berarti kau sedang salah. Itu ada cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Apa cirinya? Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kalau ada sesuatu yang gak beres yang ada di hatimu, maka ketahuilah saat itu kau sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ciri-ciri lainnya kita ini salah, kita gak mau orang lain itu tahu tentang apa yang kita lakukan. Oh, kita melakukan ini, ribut sama pasangan, gak mau kita. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Bahwasanya perbuatan kita yang membuat ribut ini diketahui oleh orang lain. Kita ini ada khawatir, ada semacam galau ketika melakukan perbuatan. Maka itu ciri-cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, berarti dia itu sedang melakukan kemaksiatan. Nah, gampang sebenarnya. Tinggal kita lihat hati kita. Cuma kadang-kadang ada orang nggak mempan yang mau kayak gini. Yang mau dia kayak gini, yang bisa lihat dia ini salah atau enggak melalui hatinya yang fitrahnya masih lurus. Kalau orang itu sudah enggak lurus lagi fitrahnya, maka hatinya itu enggak bisa digunakan lagi. Kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi dia tidak bisa memahami situasi, enggak paham dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya penglihatan tapi dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, teguran Allah enggak tahu dia. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya itu tidak bisa mendengarkan peringatan Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah Ta'ala. Mereka ini seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hatinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu maksud Allah Ta'ala. Yang ke-14,
wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu benar-benar kebenarannya. Artinya Al-Quran itu memang benar. Dari mana kita tahu Al-Quran itu benar? Banyak ayat yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Seperti misalkan, pernah mungkin kita sampaikan ya, kebenaran Al-Quran itu bisa dijelaskan sesuai dengan teknologi, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat An-Naba misalkan, wal jibala autada, pernah kita sampaikan ini. Gunung-gunung itu Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Gunung-gunung itu Allah Ta'ala sampaikan 1400-an tahun yang lalu melalui ayat Al-Quran. Zaman dulu belum ada itu teknologi yang canggih, belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih, banyak ayat-ayat Al-Quran itu terbukti dengan kebenarannya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang terbukti. Salah satunya Allah Ta'ala kabarkan besi itu Allah turunkan dari atas langit. Ada ayatnya nanti ya, surat Al-Hadid itu. Bukan dari tanah, bukan. Ada lagi misalkan Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala menjadikan ada api yang di dalam lautan. Ada ternyata. Dan ternyata sekarang tuh banyak yang terbukti. Ada lagi misalkan dalam surat At-Tariq ini, misalkan An-Najmus Sakib misalkan. Sebagian ulama menafsirkan wa ma adraka mat-tariq. Apa sih yang dimaksud dengan At-Tariq? Dijawab oleh Allah Ta'ala An-Najmus Sakib. An-Najmus Sakib itu sebagian ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah bintang yang mengetuk-ngetuk. Yang mengetuk-ngetuk langit. Sahabat yang nanya, apa maksudnya kok bintang-bintang ada yang ngetuk-ngetuk langit? Ternyata sekarang terbukti melalui NASA. NASA mengabarkan memang ada bintang-bintang yang fungsinya itu ngetuk-ngetuk langit. Diketuk-ketuk terus dia sama bintang itu, langit itu. Itu dikabarkan oleh NASA. Umat Islam sudah tahu 1400-an tahun yang lalu. Tak baru-baru zaman sekarang NASA baru ngasih tahu. Memang ada bintang-bintang yang ngetuk-ngetuk langit. Gak mungkin Al-Quran itu bohong. Gak mungkin Al-Quran itu rekayasa. Gak mungkin Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali yang terbukti bahwasanya bisa dibenarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita kalau mau ngomong sama orang ateis, mana buktinya Al-Quran itu firman Allah? Gak beriman mereka. Kita bacakan dalil-dalilnya, kami nggak beriman. Menurut kalian ini, kalian mengakui. Kalau kami nggak, kasih tahu aja. Al-Quran itu banyak yang terbukti, kebenarannya. Nggak masuk logika. 1400-an tahun yang lalu sudah disampaikan dan sekarang banyak yang terbukti. Itu ya, Allah alim bisawab. Ini ayat ke-14, ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Allah mengabarkan tentang orang kafir bahwa mereka itu mendustakan dan menghalang-halangi jalan Allah serta membuat tipu daya terhadap manusia dalam bentuk ajakan mereka untuk melawan Al-Quran. Orang yang buat tipu daya, maka Allah Ta'ala pun akan membalasnya. Wa akidu kaidah. Dan aku pun akan membuat tipu daya kepada mereka. Hati-hati. Sebenarnya peringatan Allah ini bukan cuma untuk orang kafir, bukan. Tapi juga untuk orang Islam. Orang Islam ini banyak buat tipu daya yang jahat. Banyak mode kayak gitu. Apa modenya? Contohnya, kalau muda senang-senang, wah, poya-poya. Kalau tua baru tobat, baru mau ibadah, masuk surga nantinya. Itu tipu daya sebenarnya itu. Kita mau kayak mau menipu Allah, biarin aja kami muda-muda banyak maksiat, nanti nunggu tua nanti baru kami mau tobat. Nah itu kan seakan-akan mau buat tipu daya. Padahal ibadah kita tuh harusnya dari awal, semenjak baligh itu sudah diwajibkan ibadah. Nah ini dia
buat tipu daya. Nanti kan Allah mengampuni, nanti sudah kami maksiat aja dulu mumpung masih muda. Nanti pas sudah tua baru Allah Ta'ala kami ibadahi, kami banyak-banyak sholat, kami banyak-banyak puasa. Ini sama saja tipu daya. Dan ingat, Allah pun nantinya akan bisa membuat tipu daya. Banyak orang yang sudah tua itu masih nggak mau ke masjid. Dulu mode-modenya zaman muda tuh ngomong kayak gitu. Biarlah kami tuh muda-muda ini senang-senang dulu lah, poya-poya dulu lah, gitu kan. Tapi nanti kalau kami sudah tua, kami baru pengen untuk beribadah. Banyak yang nggak kesampaian kayak gitu. Dia buat tipu daya dan Allah pun balas tipu dayanya. Allah al-miswab. 17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Apa kata Imam Nukasir menafsirkan ayat ke-17 ini, surat ayat terakhir dalam surat At-Tariq? Tangguhkanlah mereka dan janganlah kamu tergesa-gesa menindak mereka. Biarkanlah mereka sebentar. Kamu akan melihat azab, hukuman, sanksi dan kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Luqman ayat 24. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, biar dulu sama Allah, senang-senang dia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Artinya dibiarin sama Allah. Sering kita sampaikan ini namanya istidraj. Dibiarkan dulu sama Allah dia maksiat. Dibiarkan dulu dia itu ngumpulin harta. Banyak yang protes, mah gimana Pak Ustadz, kita ibadah tapi dikasih kayak gini. Giliran ada orang nggak sholat, nggak puasa, zakat nggak mau, makin kaya dia. Itulah jawaban dari Allah Ta'ala. Dibiarkan dulu mereka senang-senang. Nanti mau nggak mau mereka dipaksa untuk menerima azab yang keras. Seperti yang disampaikan dalam surat Luqman ayat ke-24. Tinggal tunggu tanggal mainnya kalau mereka itu tidak mau tobat. Allah alam sawab. Inilah ayat ke-8 dan kita bacakan sampai ayat ke-17 dalam surat At-Tariq. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Al-A'la.